Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PNRB telah menetapkan langkah besar, yakni dengan mempersiapkan 40.541 formasi calon aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Inisiatif ini yang melibatkan 15.462 CPNS dan 25.079 PPTK, tentunya bertujuan untuk memperkuat sektor pendidikan dan merespons kebutuhan SDM yang semakin meningkat. Menurut Menpan RB Abdullah Aswar Anas, keputusan ini bukan sekadar pengadaan formasi CXN 2024 semata, melainkan juga bagian dari strategi untuk menuntaskan permasalahan tenaga non-ASN atau honorer yang masih tersebar di berbagai unit kerja Kemendikbudristek. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar di perguruan tinggi. Tentu saja ini terkait dengan yang selama ini terbatas meskipun jumlah mahasiswa terus meningkat. Jadi, meski juga menuntaskan masalah honorer, sekaligus akan merekrut talenta-talenta baru. Melansir dari laman resmi Kemenpan RB, Menpan RB menuturkan ada beberapa poin penting yang menjadi titik tekan. Pertama, formasi ini menjadi bagian dari upaya penuntasan tenaga non-ASN honorer di seluruh unit kerja Kemendikbudristek. Selain tentu formasi dalam skema luas di dunia pendidikan yang juga tersebar di Pemda, maka di antara prosedur yang didahulukan pemerintah tak hanya melakukan pengangkatan untuk honorer, juga menyediakan formasi bagi calon ASN. Tahun ini, sesuai arahan Bapak Presiden, formasi untuk dosen diharapkan bisa optimal. Sudah kami diskusikan detail dengan Pak Nadiem Makarim, termasuk kami memberi saran soal beberapa teknis seleksi agar bisa menyerap jumlah formasi dosen secara optimal, tutur Menteri Anas. Selain itu, fokus juga diberikan pada pemenuhan formasi untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara IKN. Maka ini menandakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terkait arah kebijakan pengadaan calon ASN pada tahun 2024, Menteri Anas menegaskan bahwa fokus utama adalah pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan. Upaya juga difokuskan pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Selanjutnya, ada rencana untuk merekrut fresh graduate melalui seleksi CPNS. Namun, pemerintah juga berkomitmen untuk mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital sesuai dengan perkembangan zaman. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengapresiasi dukungan Kementerian PNRB dalam menata manajemen SDM sektor pendidikan. Namun, ia juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi, seperti penuntasan tenaga non-ASN honorer dan pemenuhan kebutuhan formasi di perguruan tinggi negeri yang mendesak. Kebutuhan memang sudah cukup darurat ya kebutuhan kita untuk formasi dosen. Jadi ini akan sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kita dan juga meningkatkan kualitas kinerja kementerian kita juga, ungkap Nadiem. Maka, langkah besar ini diharapkan akan membawa perubahan positif dalam sektor pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat fondasi SDM di Indonesia.